Kalau kita coba untuk menghitung dosa-dosa kita, saudara, seberapa besarkah dosa kita yang telah ditebus oleh Tuhan? Sebagai orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan, kita mau belajar di dalam Alkitab siapa orang yang pernah mengaku bahwa dia orang yang paling berdosa yang pernah ditebus oleh Tuhan dan apa yang dia lakukan. Hari ini juga kalau kita menyadari betapa besar dosa kita, seharusnya kita juga berkata seperti Paulus bahwa akulah yang paling berdosa. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan yang baru? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau di sana masih ada tanda subscribe yang berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Saudara, tema yang akan kita bicarakan untuk video ini adalah tema tentang bagaimana seharusnya hidup orang yang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik sikap hidup orang yang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1, di mana teks ini sudah kita belajar di video pertama, di ayat 15 dia membuat satu pengakuan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus membuat satu pengakuan bahwa dialah orang yang paling berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan atas kesadaran itu, saudara, di video pertama kita sudah belajar. Di ayat 12 dia berkata, aku bersyukur Tuhan telah menguatkan aku. Dia berkata begini, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi inti dari ayat ini dia mengatakan bahwa dia bersyukur dia bisa melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan, dan dia bersyukur bisa kuat melayani Tuhan. Jadi sebagai orang yang paling berdosa, yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya orang itu seperti Paulus, hidup dalam pelayanan dan tetap kuat dalam pelayanan. Seharusnya saya sebagai orang yang paling berdosa, sebagai saudara orang yang paling berdosa, kita sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya kita sama-sama berkata seperti Paulus, aku bersyukur bisa melayani Tuhan, dan aku bersyukur aku bisa kuat melayani Tuhan. Itu yang sudah kita belajar di video yang pertama. Dan di video yang kedua ini, saudara, saya mau kita lihat di ayat 16. Setelah Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, itu di ayat yang ke-15, dan dia berkata, dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Kemudian ayat 16 dia berkata begini, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Intinya di sini dia berkata bahwa sebagai orang berdosa yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, Paulus berkata supaya hidupku bisa menjadi contoh, supaya hidupku bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya dan mereka beroleh selamat. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang paling berdosa, kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita yang besar. Hal kedua yang seharusnya, prinsip kedua yang harusnya kita miliki adalah sama seperti Paulus. Dia berkata bahwa supaya diriku menjadi contoh, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Jadi orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar dosanya begitu besar, sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya kita juga berjuang keras untuk hidup menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kenapa? Karena kitalah orang yang paling berdosa. Dosa kita juga begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan. Paulus berkata, akulah yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya hidupku, dengan demikian hidupku bisa menjadi contoh bagi orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai orang yang paling berdosa dalam hidupku, maka seharusnya aku juga punya prinsip seperti Paulus. Hidupku bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saudara juga demikian. Sebagai orang yang begitu besar dosa kita, orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya saudara juga berkata, hidupku dengan demikian menjadi contoh bagi orang lain, bagi keluargaku, bagi saudara-saudaraku, bagi orang lain. Kalau kita mau membalas segala kebaikan Tuhan, saudara, kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi hal-hal yang bisa kita kerjakan, seperti yang pertama, di video pertama kita sudah belajar, yaitu aku bisa melayani Tuhan dan aku bersyukur bisa tetap kuat melayani Tuhan. Dan bukan hanya itu, banyak orang yang hidup dalam pelayanan tapi hidupnya tidak menjadi teladan, hidupnya tidak menjadi contoh. Kalau kita sadar kita orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan, maka seharusnya kita berkata seperti Paulus, supaya hidupku bisa jadi contoh, supaya hidupku bisa menjadi teladan. Biar dalam kehidupan kita, kalau saudara hidup sebagai pelayan, biarlah hidup saudara bukan hanya pelayan di mimbar, tapi kehidupan saudara bisa menjadi contoh. Integritas saudara bisa menjadi contoh. Perbuatan saudara bisa menjadi contoh. Sikap saudara bisa menjadi contoh. Sikap perbuatan kita semua seharusnya bisa menjadi contoh, karena kita sadar dosa kita begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari kita, mari kita jalani hari-hari kita untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dunia ini butuh teladan. Dan orang-orang yang seharusnya menjadi teladan adalah orang-orang yang sadar bahwa dia orang yang paling berdosa,
yang dulu dosanya begitu besar tapi sudah ditebus oleh Tuhan, harusnya dia juga berjuang keras dalam perubahan hidup untuk menjadi teladan bagi orang lain. Alami perubahan hidup hari demi hari supaya kita mengalami kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Puji Tuhan saudara, mari kita terus hidup melayani Tuhan karena dosa kita besar sudah ditebus oleh Tuhan. Dan bukan hanya pelayanan, hidup dalam pelayanan, mari kita tunjukkan hidup kita menjadi teladan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di tempat kerja saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan kehidupan kita menjadi teladan bagi orang lain, sebagai orang yang paling berdosa, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami mau dalam kehidupan kami tetap kuat melayani Tuhan. Kami bersyukur Engkau panggil kami untuk melayani-Mu, dan kami mau tetap kuat melayani Tuhan, dan kami mau di dalam kehidupan kami menjadi teladan dan menjadi contoh bagi orang lain. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang telah kami dengarkan saat ini. Berkati kami semua untuk tetap hidup kuat dalam pelayanan, dan menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.